살아서 죄값 치러야 할 거야. 두 사람 남은 인생 절대 행복할 수 없을 테니까. Junmo bertanya pada Kichol kenapa kau tidak memberitahuku soal geng Jepang itu. Kichol menjawab kau mengurus masalah geng Tiongkok, jadi geng Jepang tugasku. Maaf tidak memberitahumu lebih awal. Kichol berkata begitu masalah ini selesai aku akan mundur dari bisnis ini. Lalu kau akan menangani bisnis ini. Kini aku punya tujuan baru. Aku hanya ingin menjadi pria biasa yang hidup aman dan mapan. Sejak bertemu Ijong lagi, aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan untuk jadi orang yang layak baginya. Jadi mulai kini akan kutunjukkan kepadanya aku sudah berubah dan menjalani kehidupan yang jujur dan taat hukum. Junmo berkata Ijong adalah polisi. Apa kau akan terus mengencani polisi? Kichol menjawab ya, itu sebabnya aku ingin jadi orang yang layak baginya. Kau orang yang sangat cocok. Kichol mengajak Junmo untuk datang ke acara rencana pembangunan kota internasional bebas. Ternyata Ijong juga diajak oleh Kichol. Tiba-tiba Wan Minggu datang dan langsung duduk di sebelah Kichol. Wan Minggu bertanya, di mana kau sembunyikan Yankees? Jika kau terus tutup mulut, aku harus mengikutimu kemana-mana seperti ini. Apa kau juga membunuh Yankees? Seperti manajer Cho, Wan Minggu tahu Kichol pemilik Gangnam Kristal. Kurasa kejahatan narkoba lebih ringan dari pembunuhan. Kenapa tidak berhenti dan menyerahkan diri saja? Maka aku akan menutup mata atas pembunuhan manajer Cho. Kichol menjawab, aku tidak paham perkataanmu. Wan Minggu berkata, turuti saja ucapanku. Lalu aku akan menyelidiki kematian Chen Jinpyong sebagai hadiah ucapan terima kasih. Junmo langsung menghubungi Do Hyung. Ia meminta Do Hyung untuk menghentikan Wan Minggu yang terus ikut campur. Dia sudah melihat wajah Ijong. Jika Wan Minggu menangkap Jung Kichol sebelum kita, semua pekerjaan kita akan sia-sia. Kepala kejaksaan menghubungi polisi yang bekerja dengannya. Wan Minggu terus mengganggu operasi kami. Kepala kejaksaan meminta polisi itu untuk terus mengabari aktivitas Wan Minggu setiap hari dan suruh dia untuk tenang. Kichol, Ijong, Junmo, dan Haeryeon makan malam di restoran. Haeryeon berkata, aku dengar kau polisi. Jadi kau polisi korup? Lalu Ijong bertanya, apa pekerjaan Haeryeon? Haeryeon menjawab, aku membuat narkoba. Semua yang ada di sana terdiam mendengar jawaban Haeryeon. Kichol berkata, Haeryeon ingin berinvestasi dalam bisnis kuliner di Seoul. Dan dia ingin berinvestasi dalam properti di Korea. Haeryeon bertanya pada Ijong, apa tidak masalah kau mengencani Kichol? Kau seorang polisi. Haeryeon berkata, kau tahu pekerjaan dia. Kau tidak dihakimi karena itu? Ijong menjawab, apapun pekerjaan Kichol sekarang atau dahulu tidak masalah bagiku. Dia berjanji akan berubah. Haeryeon berkata, aku harus pergi dan mengajak Junmo untuk pergi minum. Kichol berkata, Haeryeon sangat tidak sopan. Kichol berkata, kita tidak perlu bertemu dia lagi. Kau lihat proposal investasinya? Mulai kini aku akan memperkenal kamu hanya kepada orang baik. Aku berjanji akan berubah dan berniat menepatinya. Haeryeon berkata, mulai kini aku akan tinggal di Korea. Haeryeon menunjukkan KTP-nya pada Junmo. Haeryeon berkata, mulai kini aku bukan Lee Haeryeon orang Korea Tionghoa, namun Lee Sun-young dari Korea. Wan Minggu memberitahukan pada anak buah manajer Cho bahwa manajer Cho, Yankees, Chen Jinpyong, dan Gangnam Union memiliki kesamaan. Kesamaan mereka adalah narkoba. Wan Minggu menyuruh mereka berdua untuk menuliskan semua nama yang membuat, menjual, dan membeli narkoba. Dodgers berkata, kau lupa Pak Sabu. Ada yang berkata bahwa semua narkoba di Gangnam dikirim ke Pak Sabu sebelum sampai ke pelanggan. Aku yakin Yankees pun tidak bisa menjual barang-barangnya tanpa verifikasinya. Wan Minggu menyuruh Dodgers untuk menghubungi Pak Sabu. Dodgers mengirim pesan suara untuk Pak Sabu. Ia berkata mendapat 10 paket. Apa kau tertarik mencobanya? Hubungi aku jika kau tertarik. Hisong memberitahu cara kerja mereka. Di pelabuhan Jinpo, kita berlayar dari sana, mengambil barang lalu pergi ke Pohang. Lalu kita serahkan kepada salah satu anak buah kita. Setengah uang yang kita hasilkan masuk ke perusahaan kita dan bagi sisanya. Tadinya bos mendapat 40%, lalu Jongbe dan aku mendapat 30%. Kichol berkata, kau dan aku mendapat 30% dan sisanya masing-masing 20%. Kichol menyuruh kepala So untuk menyingkirkan Wan Minggu. Dodgers dan 2 orang polisi menunggu kedatangan Pak Sabu. Pak Sabu tiba di lokasi. Ternyata Pak Sabu adalah ayah Junmo. Wan Minggu dan rekan polisinya langsung membawa Pak Sabu ke kantor polisi. Wan Minggu melihat catatan kriminal Pak Sabu. Pak Jae-man berkata, putra dan menantuku adalah polisi. Wan Minggu tidak percaya dengan perkataan Pak Sabu. Pak Sabu berkata ia tidak tahu di mana Yankees.
Wan Minggu bertanya siapa yang membuat Kang Nam kristal. Pak Sabu menjawab pecandu tidak bekerja dengan preman. Kepala kejaksaan memberitahukan pada Do Hyung bahwa Wan Minggu menangkap pecandu semalam. Dia bernama Pak Jae-man. 잠깐만요. Kepala kejaksaan bertanya, apa kau kenal dia? Do Hyung menjawab dia adalah ayah Pak Junmo. Jangan beritahu Junmo soal ini. Do Hyung menemui ayah Junmo. Do Hyung bertanya, kenapa kau pergi ke kantor polisi? Ayah Junmo menjawab, aku tertangkap dan dibawa ke sana. Do Hyung bertanya, bagaimana kau bisa bebas? Ayah Junmo menjawab, mereka ingin tahu tentang orang lain, bukan aku. Do Hyung meminta bantuan ayah Junmo. Detektif yang menangkapmu adalah Wan Minggu. Jangan bertemu dengannya lagi. Meskipun dipaksa, jangan katakan apapun, terutama tentang Junmo dan istrinya. Do Hyung menemui pecandu lainnya. Ia bertanya tentang Yang Kis. Pecandu itu berkata tentang Wendy, pacar Yang Kis. Yang Kis terlibat pembunuhan, jadi dia harus mendapat banyak uang dan pergi. Do Hyung datang menemui Wendy. Do Hyung berkata, jika kau beritahu di mana Yang Kis, kau tidak ditangkap atas pembuatan narkoba. Wendy menjawab, akulah yang ingin menemukannya. Dia kabur dengan semua uang yang kami hasilkan. Do Hyung bertanya, apa kau tahu manajer Cho? Wendy menjawab, aku kenal dia. Kami meraup banyak uang dengan barangnya. Namun sejak dia mati, aku harus melakukan ini. Do Hyung meminta Wendy untuk mengatakan semua hal yang Wendy ketahui. Aku ingin kau memberitahu polisi bahwa ini adalah orang yang membunuh manajer Cho. Wendy berkata, bagaimana jika aku mendapat masalah? Aku tidak mau melahirkan di penjara. Ia meminta untuk di rumah sakit jiwa daripada di penjara. Wendy setuju untuk kerjasama dengan Do Hyung. Ia datang ke kantor polisi Gangnam. Wendy berkata, aku dengar kau mencari Yang Kis. Wendy menunjukkan jaket bernoda darah yang dikenakan Yang Kis pada hari manajer Cho meninggal. Yang Kis mendapatkan ini ketika manajer Cho menghajarnya hingga babak belur. Gangnam Union membunuh manajer Cho karena mereka memihak Yang Kis. Wan Minggu menjawab, aku juga tahu itu. Namun tidak ada bukti. Bawakan aku bukti atau Yang Kis. 서중열. Yang Kis bilang manajer Cho dibunuh oleh So Jong-rol. Dia pernah melakukan pembunuhan. Wan Minggu bertanya, kenapa kau bersikap penurut? Wendy menjawab, aku tidak mau berakhir seperti manajer Cho. Wendy menyerahkan sabu-sabu yang Yang Kis jual. Karena aku memiliki ini, penjarakan aku sampai kasus ini selesai. Seperti yang kau lihat, aku hamil. Aku tidak ingin terlibat dalam kasus ini. Wan Minggu bertanya, apa kau berjanji untuk bersaksi nanti? Wan Minggu dan polisi lainnya datang ke kantor Kichol. Mereka meminta kepala So untuk ikut mereka ke kantor polisi. Kau ditahan karena membunuh manajer Cho. Kisong memberitahu Kichol bahwa pacar Yang Kis lah yang memberitahu polisi. Namun kenapa dia hanya mengadukan kepala So? Kichol berkata Yang Kis tidak ada di sana hari itu. Kenapa dia tahu kepala So menembaknya? Kichol meminta Hisong untuk mencari tahu kabar Jung Bae sekarang. Hanya dia yang ada di sana hari itu. Tetapi kini dia tidak ada di sini. Hisong meminta Junmo untuk bertanya pada Heryon apa kita bisa mendapatkan lebih dari 16 kg kali ini. Jika mereka punya banyak stok, ayo ambil semuanya. Junmo berkata, boleh kutanya untuk apa? Hisong menjawab, kita tidak tahu bagaimana reaksi kepala So dan apa yang akan Wan Minggu lakukan. Kita harus hasilkan uang selagi bisa. Do Hyung bertanya, apa menurutmu So Jong-rol bisa diandalkan? Bagaimana jika dia menyebut namamu? Junmo menjawab, tidak, dia tidak akan mudah bicara. Jangan khawatir. Wan Minggu akan menyerah setelah muak membuang-buang waktu. Selain itu, So Jong-rol bukan bagian dari geng asli. Mereka akan terus berdagang tanpa dia. Mereka berniat meraup banyak uang untuk kali terakhir dan mencoba mengimpor sebanyak mungkin. Perdagangan ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Do Hyung berkata, jangan paksakan diri. Membuat Song Ki-soo berhenti kematian Kanemoto lalu Lee Heryon. Jangan lupa kau polisi agar kau bisa kembali. Polisi dari Metro Seoul datang ke kantor polisi Gangnam. Ia bekerja sama dengan Do Hyung. Kudengar kau menangkap tersangka pembunuhan manajer Cho. Wan Minggu menginterogasi So Jong-rol. So Jong-rol menjawab hak untuk tidak bicara. Ia menolak untuk membuka mulutnya. Wan Minggu kesal dan ingin menghajar So Jong-rol. Wan Minggu bertanya di mana Wendy dan bawa dia kemari sekarang. Ternyata Wendy sudah dibawa ke kejaksaan lalu unit narkoba membawanya karena tuntutan tambahan pembuatan narkoba. Heryon berkata 2 hari lagi pengiriman dari Tiongkok. Junmo berkata apa ada kemungkinan kami bisa meningkatkan impor? Heryon menjawab putus sepekan untuk membuatnya. 왜요? Junmo menjawab tidak ada yang istimewa. Ada detektif yang terus mengusik bos belakangan ini. Sepertinya dia berpikir itu bisa menghentikan perdagangan. Heryon berkata, bukankah itu artinya bisa terjadi padaku juga? Junmo berkata, jika kebetulan ada yang tidak beres, aku akan segera memberitahumu. Lalu kau bisa pergi ke Tiongkok dan beristirahat. Untuk saat ini kau bisa tenang dan menikmati waktu di Korea. Heryon berkata 30 kg. Ayahku memberi tambahan dari pemasok bahan kimia seandainya dia butuh lebih banyak.
Junmo berkata aku akan memastikan untuk membawa barang itu dengan aman. Sementara itu, banyak pekerja yang membuat sabu-sabu di Tiongkok kelelahan. Geng Dong Hobang memaksa pekerjanya untuk terus bekerja. Do Hyung memberitahu rute geng kicau transaksi pada kepala kejaksaan dan polisi lainnya. Junmo, Kicau, dan Hisong sedang dalam perjalanan ke pelabuhan. Ada seorang pria yang masuk ke kantor Kicau. Junmo dan Kicau sampai di pelabuhan dan naik perahu. Hisong bertugas untuk menjaga dari jauh. Ternyata pria yang masuk itu adalah Jungbe. 2 hari yang lalu, Wang Minggu bertanya pada anak buah Sung Kisu siapa wanita yang ada di samping Jung Kicau. Anak buah itu menjawab dia seorang polisi dari kepolisian Metro Seoul. Lalu Wang Minggu meminta temannya untuk memeriksa apa wanita ini adalah anggota kepolisian Metro Seoul. Pria itu menjawab, aku kenal dia. Dia putri dari mantan komisaris Yu. Mereka keluarga polisi terkenal. Kedua putra komisaris Yu, putrinya, bahkan menantunya juga polisi. Wang Minggu bertanya apa dia bercerai. Pria itu menjawab mustahil. Wang Minggu berkata kenapa polisi bersuami mau mengencani preman. Lee Jong meminta Junmo untuk berhenti dari kasus ini. Jika kau berhenti sekarang, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. 너 혹시 전기철 때문이야? Junmo berkata, aku tidak bisa berhenti. Kutuntaskan kasus ini apapun yang terjadi. Kicau dan Junmo mengambil sabu-sabu dari kapal geng Tiongkok. Sabu-sabu itu disembunyikan dalam karung. Lalu mereka berdua memindahkan barang itu ke tas memancing mereka. Junmo menyimpan salah satu karung itu. Huan Minggu sibuk mencari tahu tentang Pak Junmo. Kicau dan Junmo kembali ke pelabuhan. Junmo pergi ke toilet. Ia menulis nama kapal dari Tiongkok yang mengirimkan sabu-sabu. Polisi terus memantau mereka dari kejauhan. Setelah itu, mereka bertiga pergi dari pelabuhan menuju ke Pohang. Di Pohang sudah ada polisi yang berjaga. Ada sedan hitam yang menunggu kedatangan Kicau. Kicau menghubungi Yongdae. Ia menyuruh Yongdae untuk mengecek kepala So di Gangnam. Junmo bertanya pada Kicau di mana lokasi transaksinya. Kicau menjawab lokasinya di Pelabuhan 7. Junmo bertanya apa pengedarnya orang Jepang. Kicau menjawab bukan, dia kapten kapal Korea Jepang. Dia fasih berbahasa Korea, jadi kau tidak akan kesulitan berkomunikasi. Tiba-tiba dari depan ada truk yang menabrak mereka. Kicau dan Junmo pingsan. Ternyata Kyung Jinla yang menabrak mereka. Dia mengambil semua barang yang ada di mobil. Kicau sadar, ia mengajak Junmo untuk keluar dari mobil. Sedan hitam bergerak meninggalkan pelabuhan. Polisi melaporkan pada Do Hyung ada mobil yang meledak di jalan dekat pelabuhan. Do Hyung meminta polisi itu untuk pergi memeriksa ke sana. Kicau sudah membawa Junmo keluar dari mobil. Hisong datang dan membawa mereka pergi. Kicau berkata Kyung Jin yang membawa barang mereka. Pasti ini ulah Jungbe. Tidak ada yang tahu rute ini kecuali dia, kau, dan aku. Hisong mengajak mereka untuk ke rumah sakit dulu. Junmo meminta untuk pergi ke Seoul saja daripada ke rumah sakit. Kita harus mengambil barang kita dulu. Kicau berkata ayo ke Seoul dan kumpulkan semua orang. Polisi itu melaporkan pada Do Hyung bahwa mobil yang meledak adalah buruan kita. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Do Hyung meminta semuanya untuk mundur dan kembali ke Seoul. Mereka bertiga tiba di Gangnam. Kicau berkata Jungbe dan Kyung Jin mengkhianati kita. Kicau menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka. Kicau menunjukkan daftar pengedar narkoba. Mulai sekarang kita akan interogasi mereka. Kicau meminta anak buahnya untuk mencari tahu apa mereka pernah berhubungan dengan Jungbe baru-baru ini. Kicau memeriksa berangkasnya dan semua uang yang ada di sana sudah tidak ada. Hanya ada jam tangan Jungbe di berangkas itu. Oyama kecewa pada Kicau. Ia memberi waktu sepekan pada Kicau untuk mengirimkan barang itu ke Jepang. Huan Minggu dan rekan polisinya datang ke kantor polisi Emsong untuk menemui Pak Junmo. Polisi yang bertugas di sana berkata Junmo sedang cuti sakit. Junmo meminta maaf karena gagal dalam perdagangan. Herion berkata kau tidak kabur dan mengatakan semuanya dengan jujur. Junmo berkata akan kulakukan apapun untuk menemukan barang itu agar perdagangan ini berjalan lagi. 믿어요. 매일 아침 맞는 냄새였는데. Herion berkata ia tinggal di sebelah sungai Gitong di Changchun. Herion tidak sengaja memberitahukan lokasi geng Dong Hobang. Junmo bertanya apa kau mau menunggu di Tiongkok? Situasi di Korea tampaknya tidak terlalu baik. Selagi mencari barangnya entah akan terjadi apa. Herion menjawab begitu ini selesai kita akan pergi bersama. Junmo memberitahukan markas geng Tiongkok ada di Changchun. Kepolisian Tiongkok sudah mendapat informasi itu dari Korea. Geng itu bernama Dong Hobang dan bosnya adalah Lee Oh-son. Putrinya bernama Lee Herion. Kepolisian Tiongkok berencana untuk menemukan pabrik narkoba Dong Hobang, lalu menunggu Korea dan Jepang beri isyarat untuk menangkap mereka. Do Hyung meminta kepala kejaksaan untuk mencari Jungbe. Mari kita umumkan seluruh penyelidikan sekarang. Do Hyung berkata situasi ini makin beresiko bagi Junmo dan Lee Jong juga khawatir. Kepala kejaksaan berkata kita hampir tuntas.
Tolong tetap fokus sampai semuanya tuntas. Jangan biarkan perasaan pribadi pasangan itu memengaruhi penyelidikan kita. Kepala So bebas dari kantor polisi. Kepala So merasa aneh karena kejadian terus-menerus terjadi pada geng mereka. Yongdae menunjukkan dokumen yang diminta oleh Kichol. Mereka kembali ke kantor polisi Gangnam. Do-hyung datang menemui Wan Minggu karena Lee-jong memberitahu bahwa Wan Minggu datang ke kantor polisi Eumseong untuk menemui Junmo. Wan Minggu memberitahu Yoo-jong berselingkuh dengan Jong Kichol. Do-hyung berkata pada Wan Minggu untuk berhenti peduli soal urusan keluarganya. Yongdae teringat pernah melihat Do-hyung di kantor pensiunan polisi. Kichol berkata jika kita tidak bisa memperbaikinya, kita akan kena masalah besar. Junmo marah dan menyuruh anak buah itu untuk melakukan apapun agar mendapatkan Pak Sabu. Kichol menyuruh Hisong untuk menghubungi semua mantan anggota dan cari informasi apa mereka pernah berhubungan dengan Jongbae dan Kyungjin. Kichol berkata semua uang lenyap saat kita mengambil barang. Jongbae ke kantor dan mengambil semuanya. Yongdae dan Kepala So datang ke kantor pensiunan polisi. Mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk wanita yang bekerja di sana. Junmo datang menemui Jong dan Do-hyung. Lee-jong memberikan riwayat komunikasi dan panggilan tersangka yang diberikan Junmo ke Do-hyung. Do-hyung berkata Jongbae dan Kyungjin tidak menghubungi nomor itu. Lalu ini alamat rumah orang tua Jongbae. Junmo berkata pada Lee-jong, kau bisa menyampaikan hal ini melalui telepon. Kepala So bertanya pada wanita itu apa yang dikatakan pria ini. Lee-jong menawarkan bantuan untuk Junmo. Junmo berkata berhentilah muncul dan menggangguku. Jangan terlibat penyelidikan ini jika kau ingin membantu. Wanita itu menjawab dia polisi. Dia harus menukar dokumen. Kepala So mengancam wanita itu. Wanita itu berkata dia polisi dari divisi narkotika. Dia bilang butuh bantuan dalam penyelidikannya. Do-hyung bertanya pada Junmo, kenapa kau banyak berubah? Kau itu polisi, kendalikan dirimu. Junmo menjawab, aku tahu aku polisi. Itu sebabnya aku lakukan penyelidikan ini. Siapa yang mendorongku ke titik ini? Siapa yang menyeretku dan Lee-jong ke dalam penyelidikan ini? Kau dan Cho Chang-sik. Wanita dari kantor pensiunan polisi menghubungi Do-hyung. Wanita itu berkata, kau memintaku menghubungimu jika orang itu kembali. Dia memintaku menunjukkan dokumen itu dan dokumen lain juga. Dia akan datang besok pagi. Do-hyung berkata, aku akan segera ke sana. Junmo mendatangi rumah orang tua Jongbae. Kepala So menghubungi Junmo. Kepala So meminta Junmo untuk datang sendiri ke alamat yang diberitahunya. 재앙 경우에 Lee-jong memujuk Kichol agar mau berhenti melakukan apa yang dilakukannya sekarang. Kichol menjawab, impianku belum sepenuhnya terwujud. Sayang jika menyerah sekarang. Jangan khawatir, akan kubereskan semuanya. Hisong menghubungi Kichol. Anak buah kita membawa Jongbae ke kantor. Kichol langsung pergi ke kantornya. Do-hyung tiba di kantor pensiunan polisi. Tidak ada orang di sana. Tiba-tiba pintu terkunci. Yongdae mengunci pintu itu. Ada Kepala So di sana. Kepala So mengira Do-hyung adalah Pak Junmo, suami Lee-jong. Kenapa kau membutuhkan kami? Kepala So langsung menghajar Do-hyung. Jongbae dan Kyungjin sudah ada di kantor Kichol. Junmo tiba di kantor pensiunan polisi. Junmo meminta Yongdae untuk membuka pintunya dan menyuruh Yongdae untuk sembunyi. Junmo masuk dan melihat Do-hyung sudah terduduk lemas dengan tangan diborgol karena dipukuli Kepala So. Lalu Kepala So datang. Kepala So menunjukkan dokumen Pak Junmo dengan foto Do-hyung. Kepala So berkata, kurasa dia dan Lee-jong menyusun rencana untuk menangkap kita. Lalu Kepala So menunjukkan kartu identitas So Do-hyung dari divisi kejahatan narkotika kepolisian Seoul. Kenapa dia berpura-pura menjadi Pak Junmo? Kau tahu sesuatu soal ini kan? Kepala So menyuruh Junmo untuk membunuh Do-hyung. Kepala So merasa curiga pada Junmo. Kepala So berkata, kurasa salah satu anggota kita bersekongkol dengan polisi. Kepala So memaksa Junmo untuk menikam Do-hyung. Kepala So bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Junmo menjawab, dia tidak ada hubungannya denganku. Kepala So berkata, jadi tidak ada masalah jika dia mati. Lalu Kepala So menembak dada Do-hyung. Junmo marah dan langsung memukuli Kepala So. Lalu polisi lainnya datang dan menahan Kepala So. Junmo langsung memeriksa Do-hyung dan meminta dipanggilkan ambulans. Do-hyung berpesan pada Junmo, kau seorang polisi. Jangan lupakan itu. Jongbae melihat proposal pembangunan kota internasional Kichol. Kichol berkata, kita tidak bisa hidup begini selamanya. Kita juga perlu hidup sebagai orang baik. Jongbae berkata, apa kita juga termasuk dalam rencana ini? Kichol tidak bisa menjawab perkataan Jongbae. Jongbae merasa Kichol sangat egois dan tidak memikirkan anak buah mereka. Kichol ingin membunuh Jongbae. Jongbae berkata, lebih baik aku dibunuh olehmu. Hisong meminta Kichol untuk berhenti. Kichol berkata, jika bukan karena aku, kau tidak akan sampai sejauh ini. Jika bukan karena aku, kau tidak akan mampu hidup seperti ini.
Hisong menjawab, kau tidak melakukan ini sendirian. Kami mempertaruhkan nyawa untuk mewujudkan ini. Mari sudahi pertengkaran ini. Lalu Huan Minggu masuk. Ia berkata menerima laporan tentang seseorang yang membantu dan berkomplot dalam pembunuhan. Siapa yang melaporkan? Jung Bae, Hisong, dan Kyung Jin bekerja sama dengan Huang Minggu untuk menangkap Kichol. Mereka bertiga memberikan 30 kg sabu-sabu itu pada Huang Minggu. 전기 처리만 좀 처리해 주십시오. Huang Minggu membawa Kichol ke kantor polisi. Ijong melihat Kichol yang dibawa polisi. Ijong menghubungi kepala kejaksaan. Ia berkata sedang membuntuti mobil Huang Minggu. Do Hyung sedang dioperasi. Kepala kejaksaan meyakinkan Junmo bahwa Do Hyung akan baik-baik saja. Kepala kejaksaan memberitahukan bahwa Kichol ditangkap oleh Huang Minggu. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, mobil Huang Minggu ditabrak. Ijong melihat kejadian itu. Ternyata Junmo lah yang menabrak mobil itu. Junmo langsung mengeluarkan Kichol dari mobil itu. Jika ia tidak melakukannya, maka penyelidikan mereka berakhir. Operasi Do Hyung sudah selesai. 어떻게? Junmo bertanya keadaan Do Hyung. Kepala kejaksaan menjawab dia dalam masa pemulihan, jadi jangan khawatir. Kichol berkata Jung Bae dan Huang Minggu berkomplot. Semua anak buah berbalik melawanku. Kepala kejaksaan berkata jangan sampai kematian Kapten Sok sia-sia. Kita persempit mitra potensial mereka menjadi satu saja dengan menangkap mereka. Polisi menangkap mitra Kichol. Hisong, Jung Bae, dan Kyung Jin kesulitan karena orang-orang yang akan membeli barang mereka tiba-tiba menghilang. Kepala kejaksaan berkata pihak Jepang dan Tiongkok siap menangkap mereka. Semua ada di tanganmu sekarang. Kepala kejaksaan kembali membohongi Junmo tentang kondisi Do Hyung. Jung Bae dan Hisong menemui Haeryeon. Haeryeon memberitahu lokasi transaksi dengan geng Jepang. Haeryeon memberitahukan lokasi itu atas permintaan Junmo. Kesepakatannya besok di Pohang. Junmo langsung memberitahukan hal itu pada kepala kejaksaan. Junmo bertanya kenapa tidak bisa menghubungi Do Hyung. Kepala kejaksaan menjawab jangan khawatir karena dia cedera. Kusuruh dia beristirahat. Mari fokus pada transaksinya. Rekan polisi Huang Minggu datang ke upacara pemakaman Do Hyung. Polisi itu bertanya pada istri Do Hyung, apa kau kenal detektif Pak Junmo? Huang Minggu datang menemui Haeryeon. Ia ingin bicara tentang Seung Ho. Huang Minggu bertanya di mana Jong Kichol dan Kwon Seung Ho sekarang. Haeryeon menjawab itu yang ingin ku ketahui. Huang Minggu menunjukkan dokumen Nijong. Apa kau kenal wanita ini? Haeryeon menjawab dia pacar Jong Kichol. Lalu Huang Minggu berkata sebenarnya dia sudah menikah dengan pria bernama Park Junmo. Kau tahu apa yang lebih mengejutkan? Orang ini bukan Park Junmo. Huang Minggu menunjukkan foto pernikahan Junmo dan Nijong. Kwon Seung Ho adalah Park Junmo, petugas polisi senior di kantor polisi Emsong. Huang Minggu bertanya di mana lokasi Junmo. Aku akan segera menangkapnya. Meskipun dia polisi, semua tindakannya saat menyamar sudah cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Haeryeon bingung memilih Huang Minggu, Junmo, atau anak buahnya. Haeryeon menghubungi Junmo. Haeryeon berkata, kau baik kepadaku selama ini. Apa kau serius? Junmo tidak mengerti maksud Haeryeon. Haeryeon berkata pada Huang Minggu, aku muak dengan bisnis ini sambil memegang pisau. Haeryeon bertanya pada Junmo, haruskah aku kembali ke Changchun atau tetap di Korea? Junmo menjawab hindari Korea atau Tiongkok. Sampai semua ini berakhir, kurasa kau harus tinggal di Hong Kong. Anak buah Haeryeon terkejut karena Haeryeon membunuh Huang Minggu. Kenapa kau melakukan ini? Haeryeon berkata ingin melindungi seseorang. Anak buah Haeryeon berkata aku akan mengurusnya dan meminta Haeryeon untuk pergi. Aku akan mancingnya, larilah sebelum bantuan datang. Jangan pergi ke Tiongkok, begitu mereka tahu kau mengacaukannya, kau tidak akan aman. Kau harus selamat apapun yang terjadi. Lalu pergilah ke orang yang kau percaya. Haeryeon kabur dari hotel. Jung Bae, Hisong, dan Kyung Jin selesai melakukan transaksi. Barang tersebut lalu dikirim ke geng Jepang. Kichol ingin mengambil uang dari Jung Bae. Junmo berkata sebaiknya kau tetap di sini. Aku sendiri yang akan menangani mereka. Junmo mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Kichol. Ayo hentikan ini. Lalu Junmo memborgol tangan Kichol. Semua sudah berakhir. Junmo dan polisi lainnya menangkap Jung Bae, Hisong, dan Kyung Jin. Kichol kabur dari sana. Junmo sengaja tidak mengambil kunci mobil Kichol. Suruh anak buah Kichol dibawa ke kantor polisi. Polisi Tiongkok juga menangkap geng Dong Hobang. Polisi Jepang juga menangkap Oyama dan anak buahnya. Junmo datang melihat Abu Do Hyung. Hijong berkata, apa kita bisa kembali seperti dahulu? Hijong dan Junmo kembali ke rumah. Mereka berdua terkejut karena ada Kichol di sana. Kichol mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Junmo. Junmo juga langsung mengeluarkan pistolnya. Hijong berkata pada Kichol jangan membuat keputusan yang salah lagi. Kichol berkata untuk melindungi kalian berdua, kurelakan semua anggota gengku. Itu baru keputusan salah. Kichol bertanya kenapa kau melepaskanku. Lalu Hijong, apa kau pernah tulus padaku? Apa kau memanfaatkanku demi penyelidikan?
Hee-jong menjawab entah tulus atau tidak, itu tidak mengubah apapun. Hal terbaik yang bisa kulakukan adalah menghentikanmu melakukan kejahatan lagi. Ki-chol berkata, aku mungkin pendosa, tapi kau menggunakan kepercayaanku untuk menipuku. Bukankah itu juga dosa? 살아서 죄값 치러야 할 거야. 두 사람 남은 인생 절대 행복할 수 없을 테니까. Lalu Ki-chol mencoba bunuh diri. Junmo langsung menembakkan pistolnya ke arah dada Ki-chol. Junmo, Do-hyun, dan Hee-jong mendapat sertifikat penghargaan atas dedikasi mereka. Junmo marah dengan kepala kejaksaan karena tidak memberitahunya bahwa Do-hyun sudah meninggal. Junmo mengunjungi makam Ki-chol. Junmo meletakkan cincinnya di sana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton alur cerita drama The Worst of Evil. Sampai jumpa di drama selanjutnya.